Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Yang kalau misalkan kalian itu menonton video saya yang kemarin, yaitu mengenai ciri-ciri teks laporan hasil observasi ya. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Oke, lanjut saja untuk pembahasan yang sekarang, yaitu mengenai struktur dari teks laporan hasil observasi seperti itu. Oke, untuk yang pertama yaitu adalah judul. Judul itu berkaitan mengenai objek apa yang telah kita teliti ataupun yang telah kita amati. Baik itu berupa benda, peristiwa ataupun kejadian ataupun mengenai sesuatu hal ya yang telah kita amati atau yang telah kita teliti. Misalkan kita itu akan mengamati mengenai, oh iya benar, kita itu akan mengamati mengenai suatu antivirus ataupun obat untuk virus corona. Misalkan dinamakan, misalkan contohnya itu dinamakan obat atau antivirus C untuk virus corona, judulnya misalkan seperti itu judulnya. Oke, lanjut saja untuk yang kedua, yaitu pernyataan umum. Jadi struktur yang kedua itu tadi ya, pernyataan umum. Jadi pernyataan umum di sini maksudnya yaitu mengenai penjelasan ya, penjelasan pendahuluan mengenai objek apa yang akan kita jelaskan berdasarkan hasil dari suatu penelitian ataupun hasil dari suatu pengamatan yang telah kita amati ataupun yang telah kita teliti. Misalkan contohnya seperti itu ya, pada pendahuluannya ya, dari pernyataan umum. Pada kesempatan kali ini saya berserta teman-teman telah melakukan suatu penelitian untuk virus corona, yaitu menemukan hasil uji coba itu dengan dinamakan dengan misalkan obatnya itu atau antivirusnya itu misalkan dengan nama antivirus C misalkan, contohnya seperti itu. Nah, jadi pendahuluannya dulu seperti itu. Nah, seperti itu. Kan judulnya tadi tentang antivirus untuk virus corona seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu adalah deskripsi bagian. Merupakan penjelasan ya, rincian penjelasan dari objek yang telah kita amati ataupun yang telah kita teliti. Jadi merupakan lanjutan dari penjelasan pendahuluan tadi yang di atas seperti itu. Namun pada kesempatan kali ini itu mengenai rincian, yaitu dirincikan lagi pada deskripsi bagian ya, dirincikan lagi berdasarkan hasil ataupun fakta yang sebenarnya dari suatu penelitian atau pengamatan. Nah, seperti itu. Dijelaskan secara jelas dan rinci. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang keempat itu deskripsi manfaat. Untuk deskripsi manfaat yaitu mengenai penjelasan mengenai manfaat dari hasil suatu penelitian ataupun pengamatan mengenai suatu objek yang telah kita amati ataupun yang telah kita teliti. Baik itu mengenai suatu benda ataupun peristiwa ataupun kejadian ataupun mengenai sesuatu hal yang telah kita amati atau kita teliti. Misalkan contohnya seperti ini. Yang telah kita amati atau yang telah kita teliti yaitu mengenai antivirus untuk virus corona yang dinamakan antivirus C misalkan seperti itu, dengan mempunyai manfaat yaitu untuk membunuh misalkan. Jadi si antivirus C ini misalkan namanya untuk membunuh virus corona, jadi seperti itu. Selain itu juga untuk untuk menanggulangi ataupun menjaga dari virus corona. Nah, misalnya bagi orang yang sehat seperti itu. Jadi contohnya manfaatnya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah penutup. Penutup di sini yaitu mengenai kesimpulan ya, penjelasan mengenai hasil kesimpulan dari hasil suatu penelitian dari yang kita amati ataupun yang kita teliti. Jadi bisa juga dikatakan seperti ini. Rangkuman dari objek yang telah kita laporkan mengenai suatu hasil dari suatu penelitian ataupun pengamatan dari teks yang kita buat atau kita laporkan. Jadi rangkumannya. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, jadi antivirus C itu, yang bernama antivirus C itu sangat manjur membunuh virus corona misalkan seperti itu. Dan juga bisa juga sebagai antibodi ataupun
menjaga kekebalan tubuh agar tidak terkena virus corona. Nah, misalkan juga seperti itu. Dengan misalkan untuk yang terkena virus corona itu 1 hari 1 sendok makan penggunaannya misalnya seperti itu. Dan untuk yang menjaga agar tidak terkena virus corona misalkan 1 minggu 1 sendok makan saja sudah cukup, misalkan contohnya seperti itu. Terima kasih misalkan ditambahkan seperti itu. Selamat menggunakan misalkan contohnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, terima kasih telah menonton channel saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa subscribe channel saya ini untuk memberikan motivasi saya ataupun menambah semangat saya untuk membuat konten-konten pembelajaran lainnya, khususnya pada pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia ya untuk kelas 7 SMP. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi ya di bawah di sini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.